Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mapda TV dalam rubrik Islamic Flash Info. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang risalah ilahi di tanah Viking. Suatu ketika, sekelompok arkeolog sedang melakukan ekskavasi atau penggalian barang-barang arkeologis di kawasan Eropa Utara. Ditemukan beberapa artefak bangsa Viking dari utara yang berupa cincin-cincin dan potongan kain. Tidak ada anehnya memang, bahkan wajar apabila barang-barang tersebut ditemukan dalam keadaan baik dan dalam keadaan rusak sekalipun. Dari artefak itulah para arkeolog dan sejarawan bisa mendapatkan informasi apa saja yang didapatkan dari artefak yang ditemukan. Ada dua jenis benda yang ditemukan, yakni cincin dan potongan kain, di kompleks makam bangsa Viking yang berasal dari abad ke-9 dan 10. Sekilas, tidak bisa ketika yang ditemukan adalah cincin dan potongan kain yang masih utuh. Namun yang tidak biasa adalah inskripsi yang terdapat di dalam cincin dan potongan kain tersebut. Ada tulisannya, iya, dan itu cukup mengejutkan para peneliti karena yang inskripsi dan bordiran yang tertulis di dalam cincin dan potongan kain tersebut adalah lafaz Allah. Hal ini sungguh mengejutkan para peneliti asal Swedia, mengingat bangsa Viking abad ke-9 dan 10 merupakan penganut pagan, bukan penganut Islam. Cincin dan potongan kain tersebut ditemukan oleh arkeolog Swedia bernama Annika Larsson di kompleks pemakaman Viking, dan ia menyadari bahwa cincin dan potongan kain tersebut bukanlah milik orang Viking, tetapi diduga kuat milik orang-orang yang berasal dari Timur Tengah dan Persia yang telah melakukan perjalanan ke belahan bumi utara dalam berbagai misi. Utamanya adalah dagang dan dakwah. Menarik, namun itulah fakta sejarah yang ditemukan oleh para arkeolog. Tinggal bagaimana kita menyimpulkan temuan dan fakta-fakta tersebut. Dari temuan tersebut ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bangsa Viking sudah memeluk Islam, namun kesimpulan pertama telah dibantah oleh sejarawan di dunia karena merupakan suatu yang mustahil. Dan kesimpulan kedua adalah bangsa Viking telah berinteraksi dengan dunia Islam. Kesimpulan kedua lebih diamini para sejarawan, karena itulah yang paling mungkin. Mengingat abad ke-9 dan 10 umat Islam sedang masuk masa kejayaan melalui dinasti Abbasiyah. Lalu siapa kira-kira yang menjadi penyambung antara bangsa Viking dengan umat Islam? Senada seperti Ibnu Battuta, orang ini juga merupakan traveler muslim yang terkenal di era dinasti Abbasiyah. Ahmad bin Fadlan bin Al-Abbas, Ibnu Rosid, Ibnu Hamad itulah nama seorang muslim yang berhasil mencapai belahan bumi utara dari Baghdad hingga menuju jantung peradaban bangsa Viking pada abad ke-10. Ibnu Fadlan berhasil merekam setiap peristiwa, suku bangsa, adat istiadat yang dilaluinya dalam sebuah mahakarya yang berjudul Ar-Risalah. Kitab ini menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat bangsa Eropa Timur dan Utara, dari bangsa Saklabia, bangsa Rus, Khazar, hingga bertemu dengan bangsa Volga, Vikings, atau yang lebih sering disebut sebagai bangsa Varangians, yang berlayar dari Eropa Utara hingga masuk ke pelosok negeri Rusia. Ibnu Fadlan mencatat detil segala bentuk kehidupan bangsa-bangsa tersebut dan tercatat rapi di setiap lembar kitab Ar-Risalah. Kebiasaan, perilaku, sikap, dan bahasa dari suku bangsa tersebut detail tercantum lantaran Ibnu Fadlan benar-benar berinteraksi dengan kelompok tersebut. Bagaimana bisa seorang Arab Muslim bisa bertemu dan berinteraksi dengan kelompok pagan yang dalam sejarah dikatakan sangat jauh dari kata beradab, kotor, bahkan dalam Ar-Risalah Ibnu Fadlan, bangsa tersebut mempunyai perilaku yang amat menjijikan. Jawabannya adalah misi dakwah. Ibnu Fadlan berangkat ke utara diperintahkan oleh Khalifah Al-Muqtadir, duta dinasti Abbasiyah yang bangsa-bangsa di belahan bumi utara. Misi sebagai duta juga tentu dibarengi dengan misi dakwah yang mulia, menyampaikan risalahnya untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pada bangsa yang dianggap tidak beradab sekalipun, dilakukan oleh Ahmad bin Fadlan. Hingga kini kitab Ar-Risalah karyanya menjadi rujukan utama bagi sejarawan Rusia untuk mengetahui bagaimana perjalanan bangsanya pada abad ke-9 dan 10. Dari tangan seorang muslim, karya bisa bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Demikianlah penjelasan singkat tentang risalah ilahi di tanah Viking. Semoga kita mengetahui sejarah Islam lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.